Ya halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke? Film kita kali ini berjudul Daphne and Velma yang rilis tahun 2018, di mana bercerita tentang kisah dua tokoh utama di film Scooby-Doo, yaitu Daphne dan Velma. Yang kali ini mereka bersekolah di sekolah yang sama dan tentu saja ada misteri yang harus mereka pecahkan. Penasaran kan dengan aksi mereka? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan SMA Rich Valley yang merupakan pusat pembelajaran milik miliuner bernama Tobias Bloom. Sekolah ini berisi anak muda dengan sistem pembelajaran yang mengandalkan teknologi. Scene kemudian berpindah di mana menampilkan seorang siswa perempuan bernama Olivia yang menerima pesan misterius. Ia berjalan melewati lorong lalu menghilang. Scene berpindah menampilkan dua sahabat bernama Daphne dan juga Velma. Daphne memberitahu Velma bahwa ia pindah ke kota yang sama dengan Velma. Mendengar kabar itu, Velma merasa bahwa kejadian buruk akan terjadi. Velma saat ini sedang menginvestigasi peristiwa yang menimpa Olivia. Sedangkan Daphne merasa senang karena sebentar lagi bisa bertemu dengan Velma. Daphne bersiap dengan menggunakan pakaian lalu sarapan bersama orang tuanya. Terlihat juga Velma yang sudah berada di sekolah. Ia melewati orang-orang tanpa menghiraukan mereka semua. Daphne yang baru sampai di sekolah barunya, ia pun menyapa Velma. Namun Velma berlagak seperti tidak mengenalnya. Daphne kemudian keluar dari mobil dan ia bertemu dengan siswi bernama Carol. Carol berkata bahwa ia akan menemani Daphne untuk berkeliling sekolah. Tiba-tiba sesuatu jatuh di dekat kaki Daphne. Ia pun menunduk untuk mengambil benda tersebut. Tanpa ia sadari, Daphne berhasil menghindar dari bola yang lewat tepat saat ia menunduk. Daphne dan Carol lalu masuk ke gedung sekolah. Carol memperkenalkan aplikasi yang digunakan di SMA Rich Valley untuk mengidentifikasi semua siswa. Kemudian datanglah dua teman lainnya bernama Spencer dan juga Michaela. Spencer adalah siswa jenius yang digadang-gadang akan menjadi penerus Tobias Bloom. Carol kemudian menunjukkan Bloom Bracket, yaitu sistem ranking dari semua murid di SMA Rich Valley. Tiap akhir semester, juara dari Bloom Bracket mendapat kesempatan untuk magang di Bloom Inovatif. Saat ini, Spencer adalah siswa yang berada di peringkat yang pertama. Scene kemudian berpindah di mana Daphne yang melihat Velma. Daphne memanggil namanya, namun lagi-lagi Velma tak menghiraukannya. Daphne kemudian berpamitan dengan Carol untuk mengejar Velma. Carol pun terkejut karena ternyata Daphne mengenal Velma. Singkat cerita, kini Daphne pun sudah berhadapan langsung dengan Velma. Bukannya bersikap ramah, Velma malah meminta Daphne untuk menjauhinya. Velma kemudian pergi meninggalkan Daphne, namun ia terjatuh. Dalam sekejap, video Velma tersandung menjadi viral di sekolah. Spencer yang melihat itu berkata bahwa perundungan terhadap Velma itu wajar karena saat ini Velma berada di peringkat yang terbawah. Daphne pun terkejut karena ia mengira bahwa selama ini Velma adalah murid yang pintar. Mustahil Velma menduduki peringkat yang terbawah. Scene kembali berpindah di mana kini Daphne yang berada di loker. Tiba-tiba lampu di sana hidup dan mati. Ia berjalan lalu bertemu dengan Velma. Velma lagi-lagi mencoba menghindari Daphne. Daphne berkata bahwa ia penasaran apa yang menyebabkan lampu di sana kelap-kelip. Ketika ia ingin menyelidikinya, Velma segera menahannya. Daphne tetap mencari sumber listrik. Velma pun terpaksa mengikuti Daphne, lalu mereka melihat Spencer yang masuk ke suatu lorong kecil. Daphne dan Velma melihat isi lorong itu, lalu tiba-tiba ayah Daphne datang kemudian menutup pintu lorong. Velma bergegas pergi yang menyebabkan dirinya hampir menabrak seorang pembersih sekolah. Scene kembali berpindah di mana Daphne yang berada di rumahnya. Ia bertanya bagaimana bisa ayahnya tadi berada di sekolah. Lalu sang ibu yang bernama Blake menyuruh Needley untuk memberitahu Daphne fakta sebenarnya. Needley pun menurut. Needley berkata bahwa selama ini ia menjamin semua keinginan Daphne terkabul.
Needley bahkan selalu membuntuti Daphne dan memastikan Daphne aman. Mendengar itu, bukannya berterima kasih, Daphne malah merasa kecewa karena telah dibohongi oleh Needley. Daphne meminta pada Needley untuk berhenti membantunya. Daphne kemudian menangis di kamar dan ia mengirim pesan kepada Velma. Namun Velma tak menghiraukannya. Pada keesokan harinya, Daphne pun berangkat ke sekolah. Ia mengalami kesialan tak seperti hari-hari sebelumnya. Saat bertemu dengan Carol, Daphne diberikan kaos bergambar alien. Daphne kemudian masuk ke ruang lab untuk praktek sains. Ia menyapa Spencer yang bersikap aneh. Daphne kemudian menemui Velma dan Daphne curiga bahwa sikap aneh Spencer pasti berhubungan dengan kejadian di lorong. Velma menyuruh Daphne untuk tidak ikut campur dalam masalah itu. Alih-alih pergi, Daphne dan Velma malah ditetapkan dalam satu kelompok yang sama oleh guru mereka. Velma yang tidak suka dengan sengaja membuat eksperimen yang menggagalkan proyek mereka. Hal itu membuat Daphne menjadi marah. Mereka berdua pun bertengkar lalu masuk ke ruang kepala sekolah bernama Piper. Piper menyuruh di antara mereka berdua untuk mulai meminta maaf. Daphne dengan tegas menolak. Piper pun menjadi heran melihat perilaku Velma dalam waktu terakhir. Velma biasanya selalu menduduki peringkat pertama, namun kali ini ia berada di peringkat terakhir. Bahkan sekarang bertengkar dengan Daphne. Piper kemudian menggunakan teknologi yaitu kursi konflik yang akan semakin menghimpit jika di antara Velma dan Daphne bertengkar. Setelah ditinggalkan oleh Piper, Daphne dan Velma beradu mulut yang menyebabkan kursi itu menghimpit mereka hingga terbaring. Lelah dengan bertengkar, Velma dan Daphne berbaikan dalam waktu sekejap. Velma meminta maaf dengan berkata bahwa ia berusaha menghindari Daphne demi kebaikannya. Daphne meyakinkan Velma bahwa ia mampu menjaga diri dan bertekad untuk mengungkap misteri lorong. Velma kembali berkata bahwa kejadian tersebut tidak hanya menimpa Spencer, tetapi juga gadis bernama Olivia. Dua kejadian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengincar murid yang berada di peringkat pertama. Setelah diskusi panjang, Velma dan Daphne pun memutuskan untuk bekerja sama dalam memecahkan misteri ini. Scene berpindah pada Carol yang berbicara dengan Velma dan Daphne tentang perilaku Spencer. Menurut Carol, Spencer masih bersikap seperti biasa. Itu terbukti pada postingan sosial media Spencer. Di sisi lain, Bloom Bracket menunjukkan peringkat Spencer yang terjun bebas ke angka 30. Carol berkata bahwa itu juga hal yang wajar karena persaingan di sekolah sangatlah ketat. Namun pendapat Carol jelas berbeda dengan Velma. Ia masih merasa bahwa pasti ada yang salah dengan Spencer. Carol pun kemudian pergi bersama temannya meninggalkan Velma dan Daphne yang bingung melihat perbedaan sikap Spencer di dunia nyata dan di media sosial. Kejadian ini membuat Velma dan Daphne semakin yakin bahwa ada seseorang di balik berubahnya Spencer. Velma dan Daphne kemudian pergi ke rumah Velma. Velma membuat robot yang akan membantunya memecahkan misteri tersebut. Singkat cerita, saat Daphne pulang dari rumah Velma, ia diberitahu Blake bahwa besok Tobias Bloom akan melakukan presentasi di sekolah. Berpindah kemudian pada keesokan harinya, Daphne dan Velma duduk memperhatikan sosok Tobias Bloom yang mereka jadikan tersangka. Tobias Bloom memberikan penghargaan untuk siswa peringkat pertama yaitu Griffin. Salah satu temuan Griffin yang dipuji oleh Tobias adalah mesin pencetak pizza yang disukai oleh semua siswa termasuk Daphne. Velma kemudian menarik Daphne keluar. Mereka berdua berjalan menuju loker yang menarik Spencer. Velma menggunakan alat penemuannya dan juga baluran jingga. Saat Velma melakukan tugasnya, Daphne melihat sosok berjubah berjalan melewati mereka. Daphne bertanya apakah Velma melihat sosok itu. Namun Velma berkata bahwa ia sedang sibuk membuka pintu. Setelah pintu loker terbuka, ternyata tidak ada jalan di sana. Velma menemukan pita berwarna biru. Velma yakin bahwa pita itu adalah milik Carol. Satu petunjuk pun telah ditemukan. Namun ketika mereka akan membuka jalan rahasia, seorang pembersih sekolah memergoki mereka. Scene pun berpindah di mana Daphne dan Velma yang kini berada di kantor Piper. Mereka berdua dihukum karena telah merusak loker siswa tanpa izin. Piper kemudian memberi hukuman yaitu menjadi pramusaji. Di sana, Velma dan Daphne bertemu dengan Griffin. Griffin mengejek Velma karena gagal bertahan di peringkat yang pertama. Daphne ingin membela Velma namun Velma menahannya.
Setelah Griffin pergi, Velma berpikir bahwa mungkin Griffin adalah orang di balik berubahnya Spencer. Griffin mungkin memiliki ambisi untuk berada di posisi pertama sehingga rela melakukan cara yang curang. Daphne meminta Velma untuk mencari tahu dulu kebenarannya sebelum menuduh Griffin. Mereka berdua kemudian meminta bantuan Carol untuk mendorong troli yang menjadi tempat persembunyian. Velma pun mendengar percakapan Griffin dan teman-temannya. Namun percakapan mereka tak menunjukkan bahwa Griffin memiliki rencana yang jahat. Tiba-tiba Griffin berkata bahwa dia harus ke loker untuk mengambil handphone. Setelah Griffin pergi, Velma terpaksa mengirim video ke kepala sekolah Piper yang sedang bertingkah konyol ke sosial media. Video tersebut berhasil menyita perhatian para siswa termasuk teman-teman Griffin sehingga Velma dapat dengan mudah menggerakkan troli tanpa ketahuan siapapun. Di sisi lain, Griffin yang sedang bermain handphone terlihat juga Velma dan Daphne yang mengintip dari balik loker. Tiba-tiba cahaya biru terpancar dari handphonenya yang menyebabkan Griffin bertingkah aneh. Listrik di lorong juga ikut berkelap-kelip. Dengan segera Velma dan Daphne mengikuti Griffin. Namun Griffin lebih dulu masuk menuju jalan rahasia. Velma pun terpaksa menggunakan alat temuannya lagi untuk membuka loker. Namun Piper memergoki mereka. Piper kemudian memberikan drone yang akan selalu mengikuti mereka berdua. Scene berpindah di mana kini Daphne dan Velma yang masih memutar otak untuk menemukan jawaban atas misteri ini. Mereka tanpa sengaja bertemu dengan Griffin yang bertingkah persis seperti Spencer. Ia telah berubah, bahkan teman-temannya juga ikut terkejut. Setelah kejadian ini menimpa Griffin, dugaan Velma terbukti salah. Terdapat sosok di balik misteri ini. Namun satu yang pasti yaitu pelaku akan selalu mengincar siswa peringkat 1. Daphne lalu melihat Bloom Bracket yang menunjukkan bahwa siswa bernama Michaela yang kini berada di peringkat pertama. Daphne kemudian memberi ide di mana Daphne meminta Velma untuk kembali ke peringkat pertama dan mengorbankan dirinya sebagai incaran pelaku. Dengan begitu mereka berdua bisa mengetahui langsung siapa pelakunya. Velma berkata bahwa mustahil baginya untuk kembali ke peringkat pertama, sedangkan saat ini ia berada di peringkat yang terbawah. Daphne kembali meyakinkan Velma bahwa ia pasti bisa. Velma pun menerima ide dari Daphne. Ia mengerjakan seluruh tugas tertulis maupun praktek dengan sempurna. Hanya dalam beberapa hari saja, Velma pun berhasil menduduki posisi kedua. Tantangan terakhir adalah menyingkirkan Michaela. Velma harus mendapat nilai seni lebih tinggi daripada Michaela. Scene pun berpindah di mana Daphne dan Velma yang pergi ke suatu ruangan. Di sana terdapat hasil karya dari Michaela. Tiba-tiba suara misterius muncul bersama dengan lampu yang berkelap-kelip. Kedatangan hantu itu bersamaan dengan 3 orang teman Michaela sehingga mereka berdua pun segera bersembunyi di suatu ruangan. Daphne dan Velma berjalan tanpa arah. Lalu mereka menemukan pintu keluar yang ternyata adalah jalan rahasia dari loker. Velma yakin bahwa ruangan itu sengaja dibangun dan tidak ada hantu. Velma dan Daphne kemudian berlarian menghindari sosok berjubah yang mengejar mereka hingga akhirnya sampailah mereka di suatu tempat yang berisi komputer canggih dan juga tabung berisi Michaela. Velma dan Daphne berusaha mengeluarkan Michaela dari tabung, namun mereka malah menyebabkan tubuh Michaela menghilang. Mereka juga menemukan komputer yang mengatur sosial media Spencer. Komputer ini adalah penyebab perbedaan sikap Spencer di dunia nyata dan juga di sosial media. Tiba-tiba terdengarlah langkah kaki. Daphne dan Velma segera bersembunyi sambil memegang alat pukul dan juga tali. Kemudian lewatlah sosok berjubah lalu jatuh akibat tersandung tali. Ternyata sosok berjubah itu adalah Needley, ayah dari Daphne. Daphne pun bertanya kepada ayahnya untuk apa dia mengikuti mereka berdua. Needley berkata bahwa ia hanya bermaksud melindungi Daphne. Di tengah perbincangan anak dan ayah itu, Velma menekan satu tombol yang menyebabkan Daphne dan Velma kehilangan fokus. Needley yang melihat perubahan sikap Daphne dan Velma kemudian menekan tombol lainnya sehingga Daphne dan Velma pun kembali seperti semula. Setelah kejadian itu, Daphne dan Velma tersadar bahwa frekuensi yang sama telah mempengaruhi Spencer dan juga yang lainnya. Daphne dan Velma segera berpikir tentang Bloom Innovation. Mereka yakin bahwa teknologi dan komputer di sana adalah hasil ciptaan dari Tobias Bloom. Daphne kemudian menghubungi ibunya. Ia meminta Blake untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan milik Tobias Bloom. Namun sudah terlambat karena Tobias Bloom lebih dulu menemui Blake lalu mematikan sambungan telepon.
Needley berkata bahwa mereka harus menyelamatkan Blake dengan cara keluar dari tempat itu. Namun Daphne menolak karena ia terlalu takut. Velma dan Needley meyakinkan Daphne bahwa selama ini ia telah melakukan hal yang luar biasa. Velma yang dulunya adalah seorang penakut kini berubah berkat Daphne yang mengajaknya untuk memecahkan misteri. Daphne pun terharu mendengar kata-kata itu. Ia menjadi berani lalu mulai beraksi, sedangkan Needley tetap berada di ruangan untuk mengawasi Velma dan juga Daphne. Velma mengambil mesin temuannya dan juga drone milik Piper, sedangkan Daphne mengambil pakaiannya yang bisa berkamuflase. Scene pun berpindah menampilkan mereka berdua yang kini sudah berada di kantor Blake. Velma membuat lubang menggunakan mesinnya lalu memasukkan drone hingga membentur kepala penjaga yang kemudian berhasil membukakan pintu untuk mereka. Velma dan Daphne masuk sambil bersembunyi di balik pakaian canggih milik Daphne. Setelah itu mereka kemudian masuk ke lift, namun tiba-tiba lampu di dalam lift mati dan mereka tidak bisa bergerak. Untungnya Needley berhasil menyelamatkan mereka. Velma dan Daphne segera berjalan menuju ruangan Blake. Di sana mereka menemukan Blake dalam keadaan tidak sadar sambil menggunakan mesin pencuci otak. Ketika mereka hendak melepaskan mesin itu, tiba-tiba muncullah Tobias. Tobias menjelaskan alasan mengapa ia mencuci otak murid-muridnya, yaitu karena belum innovated harus selalu terdepan dari teknologi mutakhir. Tobias berniat memanfaatkan dan mengambil seluruh kemampuan para siswa dengan cara mencuci otak mereka. Tobias kemudian menyerang Daphne dan Velma menggunakan sinar laser. Mereka berdua memberikan perlawanan. Lalu Velma mengambil alat sinar laser tersebut kemudian melemparkannya ke arah Tobias. Namun yang terjadi adalah tubuh Tobias menghilang karena ternyata ia hanyalah hologram. Daphne kemudian teringat bahwa Tobias Bloom sebenarnya adalah ilmuwan Jepang. Velma yakin ada seseorang yang mengendalikan hologram tersebut. Mereka berdua berjalan mengikuti cahaya, lalu di sana bertemulah mereka dengan Carol. Daphne bertanya mengapa Carol bisa ada di sana. Carol mengaku bahwa ditangkap oleh Tobias. Namun kini sudah terungkap bahwa Tobias hanyalah hologram. Carol pun tertangkap basah. Ia akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang menciptakan sistem untuk mengendalikan semua siswa dan menjebak mereka semua. Carol bukanlah seorang remaja, ia sudah dewasa secara usia dan rencananya membangun teknologi ini sudah ia lakukan bertahun-tahun. Carol sangat bangga pada mesin pencuci otaknya, namun semua itu berakhir akibat ulah Blake yang merusak mesin tersebut. Carol pun berteriak. Scene kemudian berpindah pada Griffin dan siswa lainnya yang sudah kembali seperti semula. Bloom Bracket kini telah ditiadakan agar tidak memicu persaingan ketat yang berakhir tidak sehat. Sedangkan di sisi lain, Spencer juga sudah kembali bersosialisasi bersama Velma dan juga Daphne. Mereka membahas tentang keberhasilan Velma dan Daphne dalam mengungkap kejahatan Carol. Scene kemudian berpindah pada hari berikutnya di mana Velma dan Daphne berkumpul di suatu ruangan. Mereka mendapat misteri baru untuk dipecahkan. Dan film Daphne and Velma pun selesai. Gimana guys petualangan Velma dan Daphne dalam memecahkan misteri? Seru kan? Walaupun tanpa Scooby-Doo dan yang lainnya, mereka tetap saja bisa memecahkan misteri. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya dan sahabat adalah mereka yang tetap ada walau seluruh dunia berkata kau tak lagi berharga. Dadah!